Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ngobras, ngobrol santai. Ya teman-teman, subscriber dari KC Doger, jangan lupa saksikan video ini sampai selesai karena di sini banyak ilmu-ilmu bermanfaat, ilmu-ilmu edukasi tentang ternak domba. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang ya. Kebetulan di sini ada kawan kita seperjuangan sesama peternak. Kita akan ngobrol-ngobrol sekitar bagaimana caranya kita ternak domba, bagaimana kita berbisnis domba. Di sini ada Mas Kamin. Halo Mas Kamin. Siap Kang. Nah, Mas Kamin juga ini salah satu YouTuber handal, channelnya dengan Nagato Channel ya teman-teman. Silakan subscribe channel YouTube-nya Mas Kamin, Nagato Channel. Ya, Mas Kamin gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Mas, alhamdulillah nih kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang udah nggak asing lagi di dunia peternakan domba, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan sekitarnya. Di sini Mas Kamin ini salah satu peternak yang sudah melanglang buana ke sana ke sini. Beliau ini udah salah satu peternak yang sukses. Mas, Ya, terima kasih. kita akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat buat teman-teman pemuda-pemuda atau pemula-pemula yang ingin beternak domba. Bagaimana caranya pemuda-pemuda ini tidak malu untuk memulai bisnis, Mas? Iya, Ya. siap Kang. Sekarang saya mau nanya, Mas, bagaimana sih untuk memulai bisnis domba ini? Yang pertama ya kita hilangkan gengsi ya. Yang pertama itu Kang. Pertama hilangkan gengsi. Iya. Untuk biasanya kan kalau pemuda-pemuda zaman sekarang kan mungkin malu ya. Biasanya di situ awal-awalnya malu. Tapi kalau misalkan kita memang udah ada niat, kalau udah nanti terbiasa nggak akan malu. Karena memang dari usaha domba itu kan memang sangat menjanjikan ya. Karena yang namanya ternak domba ataupun usaha domba memang udah dari dulu ya, sudah ada kan. Terus kalau usaha domba itu memang udah nggak ada matinya kan. Nggak ada matinya. Iya, begitu Kang. Ya, jadi terutama teman-teman hilangkan gengsi, hilangkan malu, tetap kita bersolusi bagaimana caranya kita menjadi pembisnis dengan ternak domba, hidupnya akan berkah. Mas Kamin, ini berbisnis domba udah berapa lama, Mas? Kalau saya sendiri memang dari awal ya, memang sudah dari kecil ya. Oh, dari kecil. Saya itu semenjak ya SD lah. Semenjak SD? Iya, memang sampai sekarang ini ya masih usaha domba. Nah, selain usaha domba juga kan saya memang sambil bekerja juga. Nah, kalau usaha domba saya kan memang untuk sampingan, begitu untuk Kang. sampingan. Iya. Berarti Mas Kamin ini udah dari kecil belajar beternak domba. Nah, selama beternak domba ini ada nggak Mas halangan-halang atau rintangan-rintangan yang sangat sulit yang dihadapi sama Mas Kamin selama beternak domba? Memang banyak sekali ya kalau untuk ternak domba, tapi dibalik dari kesulitan memang ada hasil yang sangat istilahnya ya luar biasa lah Kang. Contoh ya pertama yang dari kesulitan dulu ya. Memang kalau dari ternak domba yaitu kan mencari pakan di saat musim hujan. Memang kan sangat, kalau hujan kan memang agak susah juga ya. Nah itu, nah kedua yaitu tentang kematian. Yang namanya hewan ya, hewan hidup udah pasti ada yang namanya kematian. Tapi memang ya wajar lah, namanya juga makhluk hidup. Nah di situ. Nah terus kedua itu kan memang suka dukanya dari beternak ya. Memang di situ ya. Nah terus ada senangnya juga di saat itu pas hari raya Idul Adha. Nah, itu bagi para peternak atau pengusaha domba di situ adalah namanya kemenangan ya. Jadi istimewanya di situ. Nah, karena semua orang ya, semua pengusaha domba di situ merasakan senang ya kalau misalkan untuk memasuki Idul Adha. Karena di situ momen-momen yang sangat istimewa sekali bagi para peternak domba ataupun para pengusaha domba di situ, Kang. Karena di situ itu kan banyak sekali orang yang mencari untuk hewan kurban. Kang. Nah, jadi teman-teman ternyata Mas Kamin ini mengalami sangat susah payah ya, di mana menghadapi domba-domba di angka kematian. Pernah nggak Mas mengalami ternak domba mengalami kematian yang lumayan banyak gitu tuh? Kalau saya sih kalau ternak domba nggak terlalu banyak ya kalau kematian sih. Sebenarnya kalau kematian itu kalau saya misalkan contoh ya,
kematiannya itu dari misalkan bunting ini Kang, karena memang dari apa ya pergesekan antara teman-teman yang satunya itu kan, Heeh, heeh. keindukan kan banyak. Nah itu dari di situ Kang kematiannya, bukan Mhm. berarti udah besar terus mati Iya, atau karena apa penyakit, enggak sih. Karena iya, memang kalau ternak kita juga kan memang berusaha ya gimana caranya supaya domba itu nggak sakit, makanya kita selalu antisipasi mhm. sebelum domba itu sakit, kita harus selalu mengecek. Mengecek Iya, kondisi kesehatannya iya, ya? setiap domba itu makannya ataupun Mmm, dari segala macam, makanya kita itu selalu mengecek supaya domba agar tidak sakit. Nah, kalau mhm, angka kematian memang di situ, Kang, pas iya, lahir itu misalkan bawaan dari memang sebelum lahir, terus pas kayak kayak keguguran lah, iya, contohnya seperti itu, Kang. Karena domba banyak, akhirnya domba itu kan kalau kandang saya itu kan memang jadi satu ya, mhm. nggak disekat-sekat. Nah, di situ. Makanya untuk sekarang-sekarang ini alhamdulillahnya udah nggak ada yang namanya kematian, karena Kematian, heeh, setiap domba yang hamil udah memasuki 4 bulan itu udah saya pisahin, heeh, supaya nggak terjadi yang namanya keguguran di situ, iya. Kang. Itu sih kalau angka kematian memang dulu-dulu ya, Iya, waktu masih belajar, karena memang kita kan belum begitu banyak ilmu, ilmu, iya, tapi karena dengan berjalannya waktu, kita itu heeh, udah mendapatkan ilmu sambil berjalannya sambil waktu, berjalan. begitu, Kang. Jadi sambil menikmati prosesnya ya, Mas, Iya, ya? iya, Berarti dari angka kematian itu dimulai dari pas mau melahirkan atau sesudah iya, melahirkan. Tetapi ketika udah melewati bulan-bulan berikutnya, domba itu karena dirawat, karena dikasih, makanan yang bernutrisi gitu iya. kan, jadi, dombanya itu sangat sehat. Tetapi di sini juga Mas kami ternyata luar biasa banget, dia juga di samping melalang buana di peternakan, dari jatuh bangun, ternyata Mas Kamin ini sudah menguntungkan berbagai apa namanya, macam dari ternak domba. Mas Kamin ini salah satu YouTuber ya, dari penghasilan juga dari penjual domba. Tetapi di situ juga membutuhkan proses yang panjang. Jadi teman-teman, Mas Kamin, eee, selama ini pernah nggak Mas, mengalami, ada pembeli sekali ngeborong gitu tapi banyak dombanya gitu nggak Mas? Alhamdulillah udah pernah sih, Udah ya pernah? bahkan sering ya. Sering? Waduh luar Iya, biasa banget ini Mas kadang Kamin. memang ada orderan Heeh, misalkan banyak. Memang sih kita kalau ngelihat di kandang memang sedikit ya, tapi heeh, kalau misalkan orang itu udah biasa, udah langganan memang iya, pesan banyak, pasti dia ngabari pesan berapa ekor. Contoh kan mhm, kita pernah ada ya 60 ekor juga mhm, pesen, yang penting ngabarin dulu heeh, 2 minggu sebelumnya kalau memang pesennya banyak, nanti kita heeh, carikan yang bagus-bagus. Karena kalau saya itu apa namanya, mengedepankan kualitas ya kalau buat kualitas, orang. Jangan sampai orang itu cuman beli cuman satu kali karena heeh, kualitas yang kurang baik. iya, Biasanya kadang-kadang pembeli itu banyak kan yang nggak jujur. iya, Jadi asal domba itu laku aja, padahal benar, dombanya juga ada yang sakit benar atau benar, dombanya cacat, heeh, asal jual-jual aja. heeh, Nah, kalau saya enggak, sebelum orang itu misalkan beli ke saya, tapi saya kasih tahu dulu dombanya, mhm, ini dombanya seperti ini, dombanya juga sehat-sehat, mhm, dicek. Tapi alhamdulillah karena orang yang udah pernah beli sekali bahkan udah berkali-kali berkali-kali, berlangganan, iya. heeh, Ada yang orang buat beternak, biasanya heeh, kan pesennya indukan, heeh, ada yang buat akekah, ada yang buat hajatan, apalagi sampai Idul Adha. Kalau Idul Adha biasanya saya itu pengiriman banyak sekali, Kang. oh, Kadang domba pesanan-pesanan itu dari iya, berbagai daerah ya. Misalkan dari Indramayunya sendiri, mhm. bahkan dari luar Indramayu juga ada. Oh berarti Begitu, Kang. Mas kami di sana itu udah menjadi salah satu sentral ternak domba atau jual beli domba ya Mas ya? Iya, Ya, alhamdulillah. untuk sekarang yang lagi Mas Kamin geluti itu ada berbagai macam jenis domba apa aja Mas? Kalau di saya sih ada domba lokal ada, Domba sama lokal aja, domba Garut, domba Kang. Garut, oh Terus Etawa juga ada, Etawa aja? penghasil susu, Heeh, Kang. mmm, Jadi saya itu ada 3 macam sih ya, 3 Kang. macem, Iya, jadi ada susu Etawa, Etawa, sama domba domba Garut, Garut, sama domba lokal. domba Karena lokal. banyak sekali sih Kang, orang-orang kan ada yang pengen domba yang lokal, Iya, ada domba Garut, karena tidak semua orang kan pengen domba yang mahal-mahal. iya, Ada juga yang standar ya, yang ke bawah. iya, Makanya kita berikan domba yang lokal aja, yang iya. harganya terjangkau. Jadi orang itu nggak harus belinya yang mahal. Barangkali kan duitnya kurang, begitu Ya kan. Jadi berarti ada Mas domba Kamin yang ini sedang. menyesuaikan Iya, menyesuaikan kocek dari pembeli atau konsumen ya Mas iya. ya?
Ya di Terus sini Kak, juga Mas iya, Amin juga luar biasa ya. Beliau ini pembisnis ya, mengambil kesempatan yang datang ke Mas Kamil. Salah satunya teman-teman, ya iya, ada nggak sih tip khusus Mas, tip khusus untuk teman-teman di luar sana yang berbisnis di domba gitu kan? Ada nggak treatment khusus ataupun ilmu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dari ternak domba ataupun kita mengambil salah satu peluang dari yang ada gitu Mas? Ada nggak ada Kang. apa namanya tuh cara khusus atau misalkan cara mengambil kesempatan yang baik orang yang udah datang ke kita menyesuaikan budget yang ada di kantong teman-teman ataupun Mas Kamin ada apa namanya itu perkumpulan atau organisasi sesama peternak untuk mempermudahkan misalkan seketika kambing di kita nggak ada Mas Kamin bisa ngambil teman dulu atau bagaimana Mas? Iya, jadi begini ya Kang, kalau untuk bisnis domba ini yang saya praktekkan ya di rumah ataupun ya di lapangan juga kadang Iya. kita suka ya keliling-keliling ke kandang-kandang teman ataupun Mm, ya keluar Indramayu juga. Nah, mm, jadi begini kalau untuk bisnis domba ya, barangkali buat pemula juga. mm. Jadi kalau misalkan untuk hari-hari biasa, kami juga kan memang di bisnis penggemukan juga ya. Penggemukan. Jadi kita itu sedia terus untuk domba penggemukan, domba pejantan. Mm, Karena memang domba pejantan itu banyak yang nyari sih ya. Jadi mm. kita harus menyediakan terus memang setiap harinya itu domba Domba pejantan. pejantan. Karena banyak yang nyari untuk akikah Mm, ataupun di saat musim hajatan juga hajatan. pasti banyak yang Iya. nyari. Nah, itu terutama bisnis untuk domba penggemukan. Nah, Mm, terus untuk domba penggemukan di saat hari raya Idul Adha, mm, kita juga harus menyiapkan di setiap bulan puasa kita memang udah siap ya. Jadi untuk apa namanya persiapan pas hari raya Idul Adha kita itu menyediakan banyak. Jadi banyak. kita banyak pilihan dari mulai harga 2.500.000 Mm, sampai dari harga yang 7 juta dari begitu dua juta Kang. lima Nah, ratus sampai yang ke 7 juta ya iya Mas ya. karena orang itu kan pasti nggak nyari yang Mm, harga mahal terus kan, iya. pasti ada yang nyari harga yang standar ke Heeh. bawah begitu Kang. Makanya kita harus menyiapkan. Nah, untuk para pemula juga memang harus peternak juga Heeh. harus, jadi kita penggemukan ada, ternak juga ada. Iya. Contoh kalau untuk peternakan, karena apa? Kalau kita beternak, Mm, nanti kita tidak harus selalu belanja apa pejantan terus pejantannya ya terus ya. untuk setiap ini ya. Kalau misalkan kayak Idul Adha itu kan memang harus menyediakan penggemukan pejantan. Nah, Heeh. kalau kita beternak, kalau kita lahirannya apa indukannya yang pejantan, mungkin kita bisa dibesarkan Heeh. biar kita nggak selalu beli ya. Mm, bener-bener. Begitu Kang. Kita punya 5 ekor atau 10 ekor aja Heeh. indukan, khusus indukan buat ternak. Mm, Jadi kita itu nggak harus belanja setiap bulan setiap ataupun bulan. setiap tahun Iya. begitu Kang. Ya kayak pejantan-pejantannya tuh begitu. Jadi penggemukan harus ada, peternak juga Peternak ada ada begitu Kang. Harus dua-duanya biar dua-duanya. jalan. Jadi Jadi kayak pejantan ini buat jual beli setiap hari juga bisa Kang. Yang iya. penting kita ada keuntungan. Contoh misalkan kalau untuk tiap hari Mm, kita belanja pejantan ya, misalkan contohlah harga 2 juta ya kita yang penting kita bisa jual, yang penting ada ada lebihannya kita lebihannya. jual. Begitu Kang, Jadi kalau untuk setiap harinya. selalu ready stok ya Mas Nah ya. iya begitu Kang. Jadi ini sangat baik ya teman-teman. Itu salah satu Mas Kam ini salah satu mengambil peluang bisnis yang ada di lingkungan sekitar. Terus juga Mas Kamin juga sangat luar biasa. Dia sangat gigih banget di bisnis ini. Nah Mas, ini Mas Kamin itu punya karyawan atau enggak Mas? Kalau saya sendiri Kang yang turun. Sendiri, Iya, nggak ada karyawan. nggak ada. Duh luar biasa banget. Jadi teman-teman dari ngasih makan atau ngarit, Iya, terus saya dari sendiri. treatment Iya, luar biasa. Jadi teman-teman Mas Amin ini perlu dicontoh ya buat teman-teman apalagi pemula. Kegigihan itu modal utama ya Mas ya. iya begitu Kang. Kegigihan itu modal utama. Masalah hasil nanti Iya, menentukan dengan iya. sendirinya ya Mas ya. Yang penting kita semangat, Iya. ada niat, insya Allah kalau Sambil ngopi hasil boleh akan Mas, sambil ngopi. mengikuti ya Kang. Nggak Siap. betul. Sambil nyantai aja Mas. Berarti alhamdulillah ya Mas dari Indramayu sampai ke sini gitu kan. Ini salah satu apresiasi yang sangat besar. Di sini juga kita sharing momen tentang ilmu, bermanfaat juga.
terus juga teman-teman yang nonton. Mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi perbincangan yang bermanfaat. Amin. Diambil ilmunya ya, diambil ilmunya. Siapa tahu ilmu itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi berjuang di ternak kambing ya Mas ya. Iya benar. Ada pertanyaan buat saya atau saya lagi yang nanya? Ya nggak apa-apa. Bertanya lagi boleh. Bertanya lagi boleh ya. Gini Mas, bagaimana caranya kita beternak dengan berkah Mas? Ya kalau yang pertama Kang, kalau Kadang kan menurut gini, saya, kadang ini ya, kadang orang pembisnis itu hanya mencari keuntungan aja, ya kan? Iya benar. Nah, saya ingin bertanya bagaimana kita beternak tapi berkah gitu tuh. Jadi kalau ingin berkah, kalau menurut saya ya, yang udah saya jalani, kuncinya itu harus jujur Kang. Jujur. Nice. Nah itu yang utama, karena kalau dengan kejujuran, orang itu kalau pertama udah membeli ke kita, suatu saat pasti akan kembali sama kita, karena kita jujur. Tapi beda sama yang asal kita jual domba sakit, kan orang beli, wah taunya domba sakit, ngomongnya nggak, Sehat, ngomongnya sehat apa, padahal pas dibeli, wah tiga hari kemudian dombanya sakit. Nah itu yang bikin orang kecewa, makanya orang nggak bakal balik lagi, begitu Kang. Nah intinya kalau menurut saya kuncinya adalah kejujuran Kang, begitu. Insya Allah usaha kita itu akan berkah. Amin, Gitu Kang. Yang keduanya apa Mas? Ya yang keduanya kalau menurut saya itu, kalau kita itu kan namanya orang usaha dan orang berdagang ya, berarti kita harus banyak-banyak sedekahnya. Sedekah. Nah begitu Jujur, Kang. sedekah ya. Nah, Terus yang ketiga begitu. Kalau yang ketiga ya kita harus semangat Kang, begitu Kang. Kuncinya. Kunci 3 poin ini seperti 3 pilar yang sangat berkaitan teman-teman. Yang pertama teman-teman kalau ingin berbisnis dengan berkah gitu kan, yang pertama adalah jujur, yang kedua sedekah, yang ketiga itu gigih. Iya betul. Gigih, tekun. Ya kalau udah tekun otomatis semuanya akan berjalan dengan lancar. Apalagi dengan kejujuran, apalagi dengan sedekah, insya Allah ternak kita juga akan semakin dipermudah. Tidak ada kesulitan-kesulitan yang semakin banyak. Betul. Yang ada kita dikasih kemudahan. Salah satunya kita bisa bersilaturahmi di sini. Ini salah satu keberkahan kita silaturahmi, dan ini juga ada keberkahan kita juga bisa mencari ilmu ya Mas ya. Ya betul. Ya mencari ilmu yang bermanfaat. Ya pokoknya teman-teman yang di luar sana jangan gengsi, jangan takut untuk memulai bisnis Anda yang baru. Kalau misalkan kegagalan di situ mungkin ada kesalahan memulai ya Mas. Iya benar. Ya, tetapi jangan sampai teman-teman itu down. Ya, memulai lagi. Cari ilmunya, cari jalannya. Insya Allah akan ketemu jalan yang diridhoi ya Mas ya. Benar sekali. Mungkin itu aja kali Mas ya. Iya benar. Oke, ini siap. Kita akan bersambung lagi. Nanti insya Allah saya akan berkunjung ke sampean Mas. Iya. Di Indramayu kita akan silaturahmi ke sana. Mudah-mudahan juga di sana saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Iya. Oke guys, teman-teman, kita ngobrasnya di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ngobras kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang sisi baiknya aja, Mas Kamin dengan Nagato channelnya silahkan di subscribe, ditonton. Di situ juga banyak edukasi yang bermanfaat. Dan tidak lupa pula teman-teman subscribe juga channel kami KC Doger, tonton videonya sampai habis. Mudah-mudahan di situ juga banyak video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih Mas Kamin. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.